Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Irsyadillah dengan NIM 60900120055. Oke, jadi di video kali ini tuh kita bakal belajar ya mengenai multidimensional data, dan nantinya kita juga akan belajar mengenai multidimensional data lanjutan. Oke, jadi untuk multidimensional data pada data warehouse itu kita nantinya akan menambahkan beberapa step ya. Tapi sebelum itu di sini kita sudah punya database, di mana database-nya itu penjualan. Kemudian di sini ada beberapa kolom ya, beberapa table ya di sini. Kemudian kita juga sudah punya database namanya database data dimensi ya, di mana nanti kita akan masukkan output ke dalam si database data dimensi ini nanti. Oke. Jadi yang pertama itu kita akan menggunakan beberapa step ya. Yang pertama ya, kita akan menyiapkan tabel input dulu ya. Kita menggunakan tabel input, kita cari di sini. Oke, kita siapkan dua ya di sini ya. Kita siapkan dua di sini. Kemudian kita cari namanya stream stream lookup. Stream lookup. Kita cari terlebih dahulu mana stream. Oke, ini ya. Kemudian kita cari lagi namanya concat file atau concat field. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi namanya add sequence. Add sequence. Oke. Kemudian ada select value seperti biasa. Select value. Oke, yang terakhir adalah tabel output. Kita output ya. Jadi oke. Oke, sebelum itu kita ini ya, kita sambungkan dulu ini hopnya. Ini ke sini, ini ke sini, terus kemudian ini ke sini, ini ke sini, kemudian sequence ini, kemudian ini ke sini. Oke. Oke ya. Oke, yang pertama kita akan inputkan di sini ada ini untuk tabel karyawan, misal ya, untuk karyawan. Kemudian kita buat koneksi dulu ya. Kita buat koneksi MySQL. Kemudian biasa localhost. Kemudian tulisnya tadi DB penjualan ya. DB penjualan. Oke. Root ya. Kemudian di sini kita bikin aja karyawan. Tes masuk ya. Oke, kemudian di sini kita mau menginputkan data si karyawan ya. Kita mau ambil dari tabel karyawan. Nah, MS karyawan. Oke. Yes. Preview ya. Kita preview. Oke, ada ya. Oke. Kemudian sama ya, kita lakukan langkah yang sama, tapi di sini kita boleh menggunakan connection yang sama, tapi di sini kita ambil itu si tabel yang cabang. Oke, ini deh. Yes, ini kita cabang. Kita preview ya. Kita preview. Oke. Nah, kemudian kita lanjut pada step selanjutnya, itu stream lookup. Jadi stream lookup ini tuh fungsinya adalah kita untuk menghubungkan dua tabel input ini berdasarkan nanti kuncinya gitu ya. Jadi nantinya di sini kita mau mengetahui karyawan yang ada di tabel karyawan tadi yang di sebelah sini, yang terhadap si tabel cabang ini gitu ya. Jadi kemudian pada lookup stepnya ini kita pilih ke input cabang. Nah, kemudian pada key ini ya,
baik itu lookup value-nya kita pilih untuk field-nya itu masukkan kode cabang. Nah, kemudian pada lookup field-nya kita pilih di sini kode cabang yang diambil dari si tabel input cabang. Jadi yang ini tabel input karyawan ya. Ini tabel input karyawan, kemudian di sini kita ambil dari tabel input cabang. Seperti itu. Oke, kemudian pada specify data field-nya kita kolom field ini kita pilih dari kode cabang tabel cabang. Kemudian terus kita tambahin lagi di sini nama cabang. Oke. Udah ya, kita oke. Kemudian di sini lanjut kita pada concat file. Jadi concat file ini ini fungsinya itu tuh menggabungkan nilai dari dua kolom ya, yang tadi ya. Dua kolom atau lebih gitu. Jadi ini kasusnya ini kita nama karyawannya nanti dibagi jadi dua ya. Nama depan, nama belakang. Tuh untuk itu apa? Kita gunakan si concat file-nya ini gitu. Biar dia jadi satu gitu. Ya. Oke, pada target file-nya kita masukkan sini nama lengkap ya. Nama lengkap. Lengkap karyawan ya. Oke, nama lengkap karyawan seperti biasa. Kemudian kita pilih pada separatornya ini jadi spasi ya. Oke, satu kali. Oke, kemudian pada tab fieldnya di sini kita masukkan nama depan. Nama depan. Kemudian nama. Ini separatornya ini kita spasi aja ya satu kali ya. Oke. Dan kita lanjut ya. Kita lanjut pada si add sequence. Ini itu gunanya itu menambahkan satu kolom itu yang bernilai nilai ke sequence seperti biasa ya. Jadi nantinya akan langsung terurut ya. Oke, jadi di sini pada name value-nya kita tambahin aja di sini ID dimensi. Dimensi karyawan ya. Karyawan. Oke. Kemudian udah ya. Terus ini langsung oke. Dan pada select value-nya di sini kita sama ya gunanya nanti itu kita mau ngambil nilai ya. Mengambil nilai kita tampilkan di sini itu ada ID dimensi karyawan, kemudian ada kode cabang ya. Ini ya, kemudian ada nama cabang, kemudian kode karyawan, kemudian nama lengkap karyawan. Oke. Ya, kemudian pada connection kita ubah ya, kita tambah lagi ini untuk outputnya. Jadi output gitu. Seperti biasa MySQL localhost, kemudian data ya. Database-nya itu tadi ya, kita masukkan database yang kedua tadi namanya kalau tidak salah itu oke, data underscore dimensi. Data underscore dimensi. Username-nya root seperti biasa. Kita tes. Oke, berhasil ya. SQL. Oh ya, ini truncat dulu, specify, get field, ID, kode cabang, nama cabang, kode karyawan, nama lengkap. Oke. Ya.
Oh, target table-nya terserah ya. Kita membuat ini apa? Dimensional TBL TBL tabel dimensional SQL cute. Oke, keren ya. Coba kita tes. Oke, berhasil ya. Kita cek apakah di sini dimensinya ada. Oke, di dimensi karyawan satu, kode cabang, nama cabang, kode karyawan, nama lengkap. Sudah ya. Jadi di sini untuk multidimensional yang pertama kita di sini berhasil ya. Kita sudah menggabungkan dari dua tabel ya. Jadi dari dua tabel itu kita gabungkan, itu dimana kita mau mengambil apa ya, kita mau membuat satu tabel dimana itu udah mencakup semuanya dari sini tidak ada gitu kan. Terus tadi kita juga udah melakukan perubahan untuk nama ya, jadi ada normalisasi ya terhadap nama. Kita langsung kita nama lengkap aja. Oke, kita langsung setelah ini kita lanjut dulu ya ke data dimensional lanjutan selanjutnya. Oke, untuk apa ya, data multidimensional selanjutnya. Jadi kita akan tetap menggunakan database yang sama ya. Jadi kita tetap akan menggunakan eh, database yang sudah kita import ya dari penjualan. Ini kita akan tetap gunakan ini. Kemudian sebentar ini. Oh, ini berarti beda ya. Kita kita ganti dulu ya. Kita tambahkan dulu ini ya. Kita tambahkan dulu. Sepertinya beda gitu. Ini kita mau masukkan dataset dulu ya ke dalam database baru ini. Kita buat database baru aja ya. Kita buat database db apa nih, multidimensional. Create ya. Oke, ini harusnya yang ini harusnya enggak ya. Ini kita download aja ya. Kita download. Nih kita apa-apa biarin aja. Kita impor di sebelah sini ya. Ini kalau misalnya sudah, oke. Impor. Ya, mungkin ini agak akan akan makan cukup waktu ya. Jadi di sini kita akan impor terlebih dahulu. Tapi sambil menunggu di sini kita tambahkan aja dulu ya. Jadi ada beberapa step yang akan kita gunakan ya. Pertama itu kita gunakan tabel input seperti biasa. Tabel input. Oke. Kemudian ada kalkulator. Oke. Kalkulator. Kemudian select value ya, seperti biasa. Select value. Kurang E. Nah, artinya ada dua ya. Oke, dua di sini. Kemudian ada group by. Ada group by di sini. Kemudian ada stream lookup seperti biasa. Ya, kita akan menggabungkan lagi. Lookup di sini. Kemudian kita menggunakan data grid. Oke, data grid seperti sini. Select value seperti sini. Kemudian tabel output. Akhir ya. Tabel output. Ini ya. Oke, apakah sudah terini? Kita lihat dulu ya. DB multidimensional. Oke, sudah ya. Oke, di sini kita sudah melakukan import SQL ya, dari SQL ke dalam database. Kemudian sini biasa kita lakukan inputan dulu ya. Coba input.
Ini kita akan masukkan data dari tabel transaksi, teman-teman ya. Tabel transaksi kita buat dulu, ini input aja, localhost seperti biasa. Oke. Kemudian database name-nya tr transaksi. Oke. Root username seperti biasa, kita gunakan root tes. Oke, tidak ada ya. Hmm, sepertinya ada yang ini ya. Bentar, kita cek dulu. Sama ya. Hmm, coba kita artinya ada yang berbeda mungkin. Hmm, sama ya. Ya udah, karena mungkin kayak nggak ada, kita ganti di sini mungkin jadi TR penjualan ya. Apa? Kita ganti jadi TR penjualan. Oke, kita tes. SQL sudah root nation file. Hmm, hmm. Aduh, kenapa nih? Bentar ya. Input dulu. TR penjualan. Oke. Hmm, hmm. Ini kita restart dulu ya. Ini kita restart dulu punya kita ya. Terus ini masih aman. Sama ya, TR penjualan. Kita new lagi ya. Kita new lagi dulu. MySQL input terus localhost base name-nya sama ya. Oh, mungkin database. Oh, DB salah ya. Kita tadi salah ya. Tadi kita masukin itu nama tabel, padahal ini harusnya nama database-nya. Itu salah ya. Kita root ke tes. Oke. Terus di sini untuk kita ambilnya itu dari si tabel penjualannya aja. Mana nih? TR. Oke. Yes. Oke. Ini nggak apa sih, kita mau preview juga boleh. Ada ya. Oke. Oke, kemudian di sini kita sambungin dulu, kita sambung-sambung dulu seperti biasa. Salah ya. Aduh, ini kita lihat dulu. Kalkulator. Eh, ini ya. Sambung sini, kemudian sambung ke sini, kemudian ini sambung ke sini. Duh, salah.
terus ini ke sini, kemudian ini juga ke sini, kemudian ini ke sini, oke, kemudian ini ke sini. Aduh, oke, lanjut ya, kita masuk ke kalkulator. Kemudian di sini kalkulator ini gunanya ya, kita mau melakukan ini ya, fungsi perhitungan. Ini kita konfigurasi dulu ya, sama ini tanggal penjualannya. Mana ya? Ini kita buat dulu tanggal penjualan. Oke, kemudian pada kalkulasinya itu day mana ya, day, pakai yang day of year atau year of date. Nah, dan filternya ini kita ambil dari tanggal transaksi ya, gedein aja juga nggak masalah. Nggak kepanggil ya. Mm-mm. Oh, oke. Enable sebentar. Nih, Om dari penjualan. Enggak. Ini kita ambil dari ya. Oke. Apa nih? Ada yang ada, kita save dulu. Restore lagi spoonnya. Oke. Save. Apa ini? Ini bentuk open dialog for this step. Hmm, nah ya ini harusnya oke. From DB multidimensional terpenjualan. Ini kalkulator. Ya. Nah, oke. Udah bisa ya. Ini tadi ada kesalahan pas menarik hope-nya berarti. Oke, sama ya. Kita ulang lagi tadi di sini tanggal penjualan. Kemudian di sini ada bulan penjualan. Bulan ya. Kemudian ini ada tahun penjualan. Eh, tanggal penjualan. Kemudian kita pilih ya. Untuk kalkulasi yang paling pertama tadi day of year gitu. Kemudian di bulan penjualan kita month ya. Month atau bulan gitu. Month of date. Oke, lagi di year, tahun gitu ya. Oke.
Dan di sini kita tarik dari ini tanggal ya, tanggal transaksi. Nah, ini juga tanggal transaksi juga, tanggal transaksi. Terus untuk value type-nya ini integer ya, integer. Kemudian ini integer, ini juga integer. Kemudian udah ya, untuk ininya remove dah. Oke, untuk select value-nya, kita select value di sini. Select value di sini kita mau mengambil kode cabang ya. Terus ada kode kasir, kemudian ada kode item, kemudian ada kode produk, tanggal penjualan, kemudian bulan, mana bulan, oke, bulan, kemudian tahun, yang terakhir jumlah ya, jumlah pembelian. Oke. Nah, untuk grup by, jadi ini grup by, ini fungsinya itu untuk kita akan melakukan pengelompokan data ya, data yang sudah kita pilih gitu. Jadi pada the field data make up the grupnya ini ya, kita masukkan bulan penjualan gitu, bulan-bulan ini ya. Jadi nantinya akan dikelompokkan tuh berdasarkan bulan. Kemudian pada aggregate name-nya ini kita masukkan jumlah pembelian. Oke. Jumlah pembelian. Objeknya ini sebenarnya ini ya. Kemudian untuk tipe kita pilih sum. Nah, jadi nantinya itu akan dijumlahkan data berdasarkan kolom jumlah belian gitu. Ini close saja ya. Oke. Dan untuk data grid, jadi data grid ini fungsinya apa? Itu kita akan menggenerate data baru ya. Jadi ini kita akan menggenerate data baru. Jadi pada ini kita masukkan dulu di sini. Aduh. Nomor bulan ya. Untuk tipenya sama ya, integer seperti biasa. Dan untuk nama bulan string ya, nya string. Oke. Kemudian untuk pada tab data ya, ini pada tab data di sini ini kita bisa nama bulannya ada 1 2 3 4 5 6, kemudian 7 8 9 10 11 12 ya. Kemudian Januari, terus Februari, kemudian Maret, kemudian April, terus Mei, kemudian Juni, terus Juli, aduh, kemudian Agustus, kemudian September ya, kemudian Oktober, November, Desember ya. Oke. Oke. Nah, begini kita preview aja di sini ya. Oke. Udah, terus kemudian di stream lookup-nya. Stream lookup ini sama ya. Ini kita mau menggabungkan. Jadi nantinya kita akan menggabungkannya sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini kita cocokkan dulu ya data bulan penjualannya di sini. Kita pilih ya bulan penjualannya. Ini udah hmm, ya.
Kemudian untuk select value-nya itu bentar, ini dari step select value. Oh, ini dari sini ya, ini yang dari sini sama yang di data grid. Di sini. Hmm. Dengan nomor bulan gitu. Kita misalnya pilih di sini, ini bulan penjualan. Oke, untuk step select ini dari sini ya, terus kita ini berarti di data grid nomor bulan, terus ini untuk tampilkan nama bulan. Oke. Kemudian untuk select value nih sudah ya, sama ya, kita di sini, aduh, pertama itu ini untuk menampilkan nama bulan ya, nama bulan dengan jumlah kalian. Oke, tabel output kita buat new lagi ya, new. Sebenarnya bisa aja sih kita mau sama ya, tapi kita buat tabelnya ini misal output, tabel output gitu ya. Concat. Oke, terus jangan lupa get field. Oke, SQL yuk, udah, kita run coba ya. Ya, oke, berhasil ya teman-teman ya, berhasil. Kita coba cek apakah ada tabel output. Nah, ini ada ya, jadi dari nama bulan, jumlah bulannya berapa sekian, kemudian ada ya Januari sampai Desember gitu ya. Oke, mungkin untuk data dimensional dengan data dimensional lanjutannya mungkin seperti itu teman-teman ya Pak. Kalau misalnya ada yang kurang itu mungkin jadi bisa di ini nanti ya. Oke, dari saya cek sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.